Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Samapati, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Ludovicus Bomanswadu, MPD. Jadi di video ini saya mengambil 3 topik. Yang pertama, identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional. Dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Jadi berbicara tentang identitas, yang perlu kita ketahui adalah identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Jadi identitas itu kita rasa memiliki dalam diri kita kepada suatu bangsa maupun suatu negara. Lalu bentuk identitas nasional bangsa Indonesia adalah yang pertama, bahasa. Bahasa adalah sebagai salah satu bentuk identitas nasional. Lalu bendera merah putih. Lagu, lambang, yaitu lambang Garuda ya. Semboyan dan dasar negara yaitu Pancasila. Lalu yang berikut, fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional itu apa? Jadi di sini identitas nasional memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, dan merupakan landasan negara. Jadi identitas nasional juga memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa ya. Jadi identitas nasional itu pembeda dari bangsa-bangsa yang lain. Lalu yang berikut, unsur pembentuk identitas nasional. Apa unsur bentuk identitas nasional? Sini ya, yang menjadi unsur pembentuk itu adalah suku bangsa yang pertama. Lalu yang kedua, agama. Yang ketiga, kebudayaan dan bahasa. Lalu topik yang kedua yaitu integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Jadi integrasi itu adalah suatu yang menyatukan dari berbagai hal yang berbeda ya. Lalu apa manfaat integrasi? Di sini manfaat integrasi adalah semakin erat rasa persatuan dan kesatuan, maka akan semakin tinggi rasa peduli kepada sesama manusia. Jadi manfaat integrasi itu adalah menyatukan dari dari berbagai daerah. Contoh kecil itu seperti upacara ya. Upacara bendera itu kita dari berbagai kelas kita disatukan. Jadi semakin erat persatuan kita itu, tentunya upacara bendera itu akan semakin kuat, semakin berjalan dengan baik, seperti itu. Lalu faktor pendorong integrasi. Faktor pendorong integrasi apa saja? Di sini faktor pendorong integrasi nasional adalah rasa senasib dan seperjuangan karena faktor sejarah. Jadi ketika kita memiliki rasa senasib, di situ kita menjadi suatu pendorong integrasi nasional. Contohnya integrasi nasional adalah upacara bendera seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang topik yang ketiga, nilai dan norma konstitusi. Apa itu nilai dan norma? Di sini kita sama-sama belajar tentang nilai. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai paduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Jadi nilai itu adalah suatu pertimbangan keputusan ya, yang akan diambil kemudian. Lalu norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Jadi norma itu yang berlaku dalam aktivitas sosial kita, dalam kehidupan
bermasyarakat ya, dari setiap apa yang kita lakukan setiap harinya itu ada normanya. Lalu apa saja nilai konstitusi? Di sini saya merangkum ada 3 nilai konstitusi. Yang pertama, normatif. Normatif yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Jadi normatif itu nilai yang sudah dijalankan secara menyeluruh, secara benar, ya seperti itu. Lalu yang kedua, nominal. Nominal yang dimaksud adalah nominal yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Jadi belum dijalankan secara maksimal itu hukum atau nilai yang belum sepenuhnya dijalankan, masih setengah-setengah atau tersendak seperti itu. Lalu yang nilai yang ketiga yaitu semantik. Semantik yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Ya, ini yang perlu kita pelajari, yaitu nilai yang tidak dijalankan sama sekali itu semantik. Berarti belum sama sekali dijalankan, belum ada tahap-tahap, belum ada langkah-langkah tindakan seperti itu. Lalu berbicara tentang fungsi, kita ke fungsi ya. Apa itu fungsi konstitusi? Jadi fungsi konstitusi antara lain, yang pertama sebagai alat membatasi kekuasaan. Jadi konstitusi itu sebagai alat pembatas ya. Lalu yang kedua, sumber hukum tertinggi negara. Jadi konstitusi itu adalah sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang ketiga, sebagai piagam kelahiran suatu bangsa. Yang keempat, menentukan dan membatas kekuasaan organ negara. Jadi seperti itu ya, ada 4 fungsi konstitusi. Lalu berikut kita berbicara tentang jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi yang pertama itu ada yang tertulis, dan lalu yang tidak tertulis. Yang konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1949, dan Undang-Undang Sementara 1950. Jadi seperti itu ya materi yang bisa saya jelaskan, yaitu dari 3 topik tadi. Yang pertama identitas nasional, lalu yang kedua integrasi nasional, dan nilai dan norma konstitusi nasional. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua.